Bro, pernah nggak lu ngerasa tiap tanggal gajian itu cuma kayak numpang lewat doang? Pagi masuk rekening, siang udah kepotong cicilan, malam tinggal sisa receh yang bikin lu mikir keras sampai bengong di parkiran Indomaret. Lu kerja full, lembur iya, tapi saldo tetap kayak air di ember bocor. Dan yang lebih nyebelin, lu tahu lu rajin, tapi hasilnya nggak naik level. Sekarang gue tanya jujur, berapa kali lu lewat tempat cuci motor yang antreannya sampai ke pinggir jalan? Motor bebek, motor ojol, sampai motor sport ngantri cuma buat disemprot air 10 menit. Kelihatannya sederhana, bahkan kayak usaha receh. Tapi coba lu hitung kasar di kepala. Kalau satu motor 15.000 dan sehari bisa 50 motor, itu duit muter berapa tiap hari? Nah, ini yang jarang dibedah secara realistis, bro. Banyak orang cuma lihat luarnya doang. Ah, paling usaha kecil. Padahal kalau lu bongkar angka modal, biaya operasional, sampai potensi omsetnya, ini bisa jadi salah satu pintu masuk bisnis paling logis buat kita yang lagi kepepet, tapi pengen naik kelas pelan-pelan. Dan bentar, jangan langsung mikir ini cuma buat yang punya duit ratusan juta. Justru di video ini, gue bakal tunjukin simulasi paling realistis. Dari skenario modal minimal, biaya harian yang sering nggak dihitung orang, sampai estimasi omset yang masuk akal, bukan angka halu yang cuma enak di thumbnail. Di beberapa menit ke depan, gue bakal ajak lo ngebedah usaha cuci motor ini kayak kita lagi buka dashboard keuangan sendiri. Kita bakal lihat logika duitnya, cara mainnya di lapangan, sama jebakan yang bikin banyak orang gagal sebelum balik modal. Karena kadang masalah kita bukan kurang kerja keras, tapi salah pilih kendaraan buat lari di trek ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke realita angka, bro, bukan motivasi doang. Kalau lu mau buka usaha cuci motor, hal pertama yang harus lu ngerti bukan tempat dulu, tapi struktur modalnya. Karena banyak yang gagal bukan karena sepi pelanggan, tapi dari awal udah salah ngitung napas bisnisnya sendiri. Kita mulai dari versi realistis yang sering kejadian di lapangan. Misalnya, lu punya space kecil di pinggir jalan sekunder, bukan jalan protokol. Lu butuh minimal mesin steam tekanan tinggi sekitar 2-4 juta. Kompresor kalau mau nambah layanan sekitar 1,5 sampai 3 juta. Tandon air 1 jutaan, selang, nozzle, sabun, dan perlengkapan kecil lain kira-kira total 1 sampai 2 juta. Artinya dengan skenario hemat tapi masih waras, modal alat bisa di kisaran 6-10 juta. Ini belum termasuk kalau lu harus sewa tempat. Kalau sewa tempat kecil misalnya 1 juta per bulan, biasanya lu harus siap bayar 3-6 bulan di depan. Jadi mental lu harus siap kalau total start bisa di angka 10-20 juta buat versi paling basic. Sekarang pattern interrupt dulu, bro. Banyak orang langsung berhenti di sini karena mikir, wah tetap gede. Tapi coba lu bandingin, ada yang dep motor 8 juta buat gaya, tapi nggak pernah mikir dep usaha yang bisa jadi mesin duit. Kadang problemnya bukan nggak ada uang, tapi prioritas kita diam-diam lagi nyamar jadi gaya hidup. Lanjut ke biaya operasional harian, ini yang sering diremehkan. Air, listrik, sabun, lap microfiber, oli kompresor, sampai biaya tak terduga kayak selang bocor. Kalau di total kasar, operasional dasar bisa habis sekitar 50.000 sampai 100.000 per hari tergantung volume pelanggan. Kalau lu pakai satu karyawan dengan gaji misalnya 1,5 juta sampai 2 juta per bulan, berarti sekitar 50 sampai 70.000 beban per hari. Jadi total biaya jalan harian bisa di kisaran 100.000 sampai 170.000. Ini angka yang bikin kita bisa mikir pakai logika bisnis, bukan feeling. Sekarang kita masuk ke sisi yang bikin mata mulai melek. Harga cuci motor di kota berkembang biasanya 12.000 sampai 20.000. Kita pakai angka konservatif aja, misalnya 15.000 per motor. Kalau sehari cuma dapat 20 motor, omzet kotor lu sekitar 300.000. Dari 300.000 itu kita potong operasional, misalnya 150.000. Artinya masih ada sekitar 150.000 kotor tersisa. Kalau konsisten, itu sekitar 4,5 juta per bulan dari satu titik kecil yang bahkan banyak orang anggap usaha pinggiran. Tapi kita jangan pakai skenario pesimis terus. Di banyak lokasi padat, angka 30-60 motor per hari itu bukan cerita langka. Kalau kita ambil angka tengah, misalnya 40 motor, kali 15.000, itu berarti 600.000 omset harian. Dengan biaya jalan misalnya 170.000, sisa sekitar 430.000. Kalau dikali 26 hari kerja, potensi kotor bisa tembus sekitar 11 jutaan per bulan. Ini belum dikurangi sewa kalau ada, tapi lu udah bisa lihat bentuk mesinnya. Ini bisnis volume, bukan margin besar. Analogi gampangnya gini, bro. Usaha cuci motor itu kayak warung air minum isi ulang. Untung per transaksi kecil, tapi kekuatannya di repetisi. Motor itu bukan aset pajangan, dia dipakai tiap hari, kena hujan, kena debu. Artinya kebutuhan cuci itu repeat order alami, bukan lu yang maksa jualan. Dan ini logika yang sering nggak disadari.
Banyak bisnis butuh marketing agresif buat cari pembeli. Tapi cuci motor, selama jalanan masih berdebu dan hujan masih turun, marketnya kayak refill otomatis. Tugas lu cuma positioning tempat dan konsistensi layanan. Tapi jangan keburu senam dulu. Di bagian berikutnya nanti, gue bakal bongkar kenapa ada tempat cuci motor yang rame terus, sementara yang lain cuma hidup segan mati enggak. Karena ternyata bukan cuma soal lokasi, tapi ada pola eksekusi yang sering nggak kelihatan kalau lu cuma jadi pelanggan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih teknis bro, karena di titik ini biasanya mimpi ketemu realita. Banyak yang mikir usaha cuci motor itu cuma soal air sama sabun. Padahal yang nentuin hidup matinya justru ada di eksekusi harian yang kelihatannya sepele, tapi efeknya brutal ke omset. Contoh paling simpel, kecepatan kerja. Satu motor idealnya selesai 10-15 menit. Kalau satu stall bisa handle 4 motor per jam, berarti dalam 8 jam kerja bisa 32 motor. Sekarang bayangin kalau lu punya 2 stall aktif, kapasitas langsung lompat jadi sekitar 60 motor sehari tanpa harus nambah biaya marketing besar. Pattern interrupt sebentar. Banyak yang fokus cari cara nambah pelanggan, padahal bottleneck seringnya justru di kapasitas layanan. Ibarat lu punya warung nasi yang viral, tapi cuma punya 1 kompor. Yang ada bukan untung maksimal, tapi pelanggan kabur karena nunggu kelamaan. Sekarang kita hancurin satu mitos yang sering dipercaya. Lokasi ramai pasti sukses. Realitanya nggak sesimpel itu. Ada tempat di jalan rame, tapi sepi pelanggan karena akses masuk susah, nggak ada ruang tunggu, atau hasil cucinya biasa aja. Sementara ada tempat di jalan agak masuk, tapi rame karena cepat, bersih, dan pelanggannya ngerasa dihargai. Ini masuk ke konsep yang jarang dibahas, customer experience mikro. Hal kecil kayak lap yang nggak bau, finishing kering, semprot silikon ban, atau sekedar nyapa pelanggan pakai nama bisa bikin orang balik lagi. Di bisnis kayak gini, loyalitas kadang lahir bukan dari harga murah, tapi dari rasa nyaman. Sekarang kita ngomongin anomali yang sering kejadian. Banyak owner terlalu fokus ngirit biaya sampai kualitas turun. Sabun diencerin berlebihan, lap jarang diganti, karyawan gak diawasi. Hasilnya, pelanggan datang sekali, habis itu hilang. Bisnis ini bukan sprint, ini permainan endurance. Dan ini yang menarik bro. Secara psikologi, pelanggan cuci motor itu cepat bikin judgement. Dalam 30 detik pertama, mereka sudah bisa nebak ini tempat niat atau asal jalan. Cara karyawan megang semprotan, cara motor diparkir, sampai ekspresi muka waktu nerima kunci. Semua itu silent marketing. Sekarang kita bahas jebakan berikutnya. Ketergantungan sama satu sumber pendapatan. Banyak tempat cuma jual jasa cuci standar. Padahal pemain yang lebih tajam biasanya nambah upsell kayak cuci mesin, semir ban premium, atau paket cuci plus wax sederhana. Misalnya dari 40 pelanggan harian, cuma 10 yang ambil upgrade layanan tambahan 10.000 aja. Itu udah nambah 100.000 omset tanpa nambah pelanggan baru. Ini yang disebut monetisasi pelanggan yang sudah ada, bukan capek cari orang baru terus. Tapi ada kontradiksi menarik di sini. Banyak yang takut naikin harga atau nawarin tambahan karena takut pelanggan kabur. Padahal kalau value lu kerasa, mayoritas orang nggak keberatan bayar sedikit lebih mahal buat hasil yang lebih rapi dan cepat. Studi lapangan nunjukin sesuatu yang agak ironis. Tempat yang terlalu murah justru sering dicurigai kualitasnya. Sementara tempat dengan harga sedikit lebih tinggi tapi konsisten malah sering dianggap lebih profesional. Jadi kadang strategi terbaik bukan jadi yang paling murah, tapi jadi yang paling reliable. Intinya sampai titik ini, lu harus mulai lihat pola besarnya. Usaha cuci motor bukan sekedar tukar air dengan uang. Ini tentang sistem kecil yang kalau dijalankan disiplin, bisa jadi cash flow harian yang stabil. Dan buat kita yang lagi berusaha keluar dari tekanan finansial, stabil itu kadang lebih berharga daripada kelihatan keren. Di bagian selanjutnya, kita bakal turunin semua ini jadi action plan nyata. Kalau lu mulai dari nol, apa dulu yang harus lu lakukan? Aturan main apa yang harus lu pegang? Dan bagaimana bikin usaha kecil ini bukan cuma bertahan, tapi jadi pondasi naik ke level berikutnya. Oke, sekarang kita turunin semua teori tadi jadi langkah yang bisa lu bayangin secara nyata. Kalau lu beneran mau mulai usaha cuci motor, jangan mulai dari beli alat dulu. Mulai dari observasi lokasi 3-7 hari. Duduk aja 1 jam di sekitar spot target, hitung berapa motor lewat, berapa yang kotor, dan ada berapa kompetitor aktif. Kedengarannya sederhana, tapi ini yang ngebedain orang nekat sama orang strategis. Karena kadang bukan usahanya yang jelek,
tapi kita buka warung di tempat yang bahkan nggak punya aliran uang. Bisnis tanpa traffic itu kayak buka payung di gurun, alatnya ada tapi nggak ada hujan. Langkah berikutnya, pakai prinsip mulai kecil tapi siap berkembang. Jangan langsung 3 stall kalau cash flow terbatas. Mulai dari 1 stall tapi desain alurnya rapi. Parkir masuk jelas, area cuci efisien, area kering terpisah. Tujuannya supaya nanti kalau mau nambah stall, sistemnya nggak berantakan. Pattern interrupt. Banyak yang gengsi kalau mulai kecil. Padahal hampir semua usaha kuat lahir dari versi minimal dulu. Yang bahaya justru kelihatan besar di awal, tapi cash flow-nya megap-megap di belakang layar. Sekarang masuk ke aturan emas. Pisahkan uang bisnis dan uang pribadi dari hari pertama. Sekecil apapun pemasukan, catat. Omset masuk berapa, sabun beli berapa, gaji keluar berapa. Karena banyak usaha mati bukan karena rugi, tapi karena ownernya nggak pernah tahu sebenarnya dia untung atau cuma muter uang. Lu bisa mulai simple banget, bahkan cuma pakai notes HP atau Google Sheets. Yang penting tiap hari lu tahu, hari ini cuci berapa motor, omset berapa, biaya berapa, sisa berapa. Ini kebiasaan kecil yang secara mental bikin lu naik level dari sekedar pekerja jadi operator sistem. Berikutnya, fokus ke konsistensi layanan. Jam buka harus jelas dan disiplin. Kalau lu tulis buka jam 8, jangan jam 9 baru nyalain mesin. Pelanggan setia biasanya lahir dari prediktabilitas. Mereka datang bukan cuma karena butuh cuci, tapi karena tahu tempat lu bisa diandalkan. Lalu bangun mental owner, bukan mental penjaga. Artinya lu harus rutin evaluasi. Motor paling ramai hari apa? Jam sibuk kapan? Layanan apa paling laku? Dari sini lu bisa bikin promo cerdas, misalnya diskon jam sepi atau paket hemat buat ojol biar traffic stabil. Sekarang kita bicara dampak jangka panjang yang sering nggak langsung kelihatan. Usaha kecil kayak gini kalau stabil, dia bukan cuma kasih uang, tapi kasih rasa kontrol. Lu nggak lagi cuma nunggu tanggal gajian, lu punya sumber income yang lu bisa pengaruhi sendiri hasilnya. Dan secara mental ini beda banget rasanya bro. Bahkan kalau awalnya cuma nambah 2-3 juta bersih per bulan, itu bisa jadi bantalan finansial. Cicilan nggak lagi terasa mencekik, keputusan hidup nggak lagi selalu kompromi sama saldo. Kalau dijalankan konsisten, usaha kayak gini juga bisa jadi batu loncatan. Dari 1 titik bisa nambah titik kedua. Dari cuci motor bisa nambah cuci mobil kecil. Dari jasa bisa masuk jualan produk detailing. Ini yang namanya compounding usaha, bukan cuma compounding bunga di bank. Dan mungkin poin paling penting, usaha ini ngajarin satu hal yang nggak bisa dibeli, ketahanan mental. Lu bakal ketemu hari sepi, komplain pelanggan, alat rusak, karyawan cabut. Tapi justru dari situ mental finansial lu ditempa. Bukan cuma cari uang, tapi jadi lebih kuat ngadepin realita ekonomi. Jadi kalau kita rangkum semua yang baru kita bedah, usaha cuci motor ini sebenarnya ngajarin satu senjata utama. Logika cash flow lebih penting daripada gengsi pekerjaan. Modalnya masih masuk akal, mekanismenya jelas, dan potensi uangnya bukan dari mimpi besar, tapi dari transaksi kecil yang berulang tiap hari. Kita sudah lihat fondasinya, mulai dari struktur modal realistis, cara hitung biaya sebenarnya, cara ningkatin kapasitas tanpa bakar uang, sampai cara bikin pelanggan balik lagi tanpa harus jadi tukang diskon. Ini bukan soal siapa paling pintar, tapi siapa paling konsisten jalanin sistem sederhana. Tapi gue juga harus jujur bro, nggak ada usaha yang bebas hambatan. Akan ada hari di mana pelanggan cuma 10, mesin tiba-tiba rewel, atau lu ngerasa capek karena hasil belum sesuai ekspektasi. Di titik itu yang nentuin bukan modal lu, tapi daya tahan lu buat tetap jalan waktu yang lain mulai berhenti. Karena di dunia nyata, perubahan finansial jarang datang dari satu keputusan besar. Dia biasanya lahir dari keputusan kecil yang diulang terus sampai hasilnya numpuk. Dan mungkin pertanyaan paling jujur sekarang bukan usaha ini bagus atau enggak, tapi lu masih mau nunggu keadaan berubah atau mulai bangun mesin uang kecil lu sendiri. Kalau dari semua yang kita bahas tadi ada satu ide yang nempel di kepala lu, coba tulis di komentar. Menurut lu, kalau punya 15 juta sekarang, lu bakal berani mulai usaha kecil kayak gini? Atau masih nunggu kondisi sempurna? Gue pengen lihat cara mikir lu, karena kadang diskusi kayak gini justru bikin kita sadar kita nggak jalan sendirian.
Dan kalau lu ngerasa pembahasan kayak gini ngebuka perspektif baru, subscribe channel ini. Karena di sini kita nggak cuma ngomong cari uang, tapi gimana caranya kita yang sedang berjuang bisa pelan-pelan bangun kontrol atas hidup finansial kita sendiri. Karena di akhir hari bro, setir ekonomi hidup lu idealnya ada di tangan lu.